suplemen makanan atau vitamin, mineral, dan herbal. Yang pertama itu suplemen makanan. Apa itu suplemen makanan? Adalah produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat yang dikemas dalam bentuk kapsul lunak, tablet, bubuk atau cairan yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi dalam tubuh. Apa itu cakupan suplemen makanan? Cakupan suplemen makanan yang pertama itu vitamin. Vitamin berfungsi membantu metabolisme tubuh dan produksi energi. Yang kedua itu mineral. Mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk proses metabolisme. Yang ketiga itu enzim. Enzim adalah biokatalisator spesifik yang bergabung dengan koenzim atau vitamin dan mineral yang menjalankan roda kehidupan melalui metabolisme agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat itu asam amino. Asam amino adalah sebagai kumpulan besar satuan organik yang mewakili produk akhir dari mata rantai protein. Yang kelima itu hormon. Hormon adalah suatu zat kimia yang diproduksi tubuh secara spesifik. Yang keenam, herbal. Herbal merupakan zat-zat alami berasal dari tumbuhan. Yang ketujuh itu antioksidan. Antioksidan adalah segala bentuk substansi yang pada kadar rendah secara bermakna dapat mencegah atau memperlambat proses oksidasi. Yang kedelapan yaitu probiotik. Probiotik membantu proses pencernaan dengan cara memecah makanan menjadi komponen-komponen individualnya seperti lemak, asam amino, karbohidrat, vitamin, mineral agar bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya itu manfaat food supplement, yaitu mencegah terjadinya penurunan kualitas nutrisi bagi tubuh, mencegah penurunan kualitas gaya hidup, memenuhi kebutuhan tubuh akan komponen utama nutrisi, menghindarkan kekurangan gizi akibat pola makan tidak teratur dan tidak sehat, dan membantu mengembalikan vitalitas tubuh. Selanjutnya itu jenis food supplement. Jenis food supplement yaitu multivitamin. Multivitamin terbagi lagi menjadi 4, yaitu vitamin, mineral, asam lemak esensial, dan asam amino. Dan selanjutnya itu herbal. Herbal terbagi menjadi 2, yaitu antioksidan dan juga herbal. Materi yang kedua yaitu obat tradisional. Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan genetik atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Adapun cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Klasifikasi obat tradisional. Jamu dibuat secara empirik berdasarkan pengalaman. Yang kedua, obat herbal atau terstandar. Bahan bakunya harus distandarisasi dan sudah diuji farmakologi secara eksperimental atau pada hewan coba. Sama dengan obat modern, bahan bakunya harus distandarisasi dan harus melalui uji klinik pada manusia. Adapun contoh obat tradisional yaitu diapmener, diapet, fitogaster, fitolaz, glucograp, hostimuno, irexmax, kiranti, pegalinu, kiranti sehat datang bulan, kuat segar, lelap, prisidii, reumakur, sehat tubuh, senggolangit,
Stop dia plus virugon tolak angin. Produksi obat tradisional. Produksi obat tradisional di Indonesia telah diatur oleh Permenkes. Peraturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara produksi obat tradisional, termasuk pabrik jamu dan perusahaan jamu. Tahapan yang dilakukan yaitu menentukan nama dagang, merek dagang, dan nama usaha. Kemudian mengajukan pengajuan izin sampai pengeluaran izin. Setelah itu melakukan produksi yang meliputi pengadaan bahan awal, pencegahan pencemaran silang, penimbangan dan penyerahan bahan, pengambilan bahan, pengolahan, kemudian kegiatan pengemasan. Setelah itu melakukan pendistribusian hingga sampai ke tangan konsumen. Standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak adalah serangkaian proses atau parameter pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa ekstrak yang dihasilkan sudah memenuhi kualitas yang sudah dilakukan. Tujuan dari standarisasi ekstrak yaitu untuk menjamin reproduksibilitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terdapat dua parameter dalam standarisasi ekstrak, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik memiliki hubungan langsung terhadap efek farmakologi, sedangkan parameter non-spesifik tidak berpengaruh langsung terhadap aktivitas farmakologi, namun dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas produk. Parameter spesifik mencakup identitas organoleptik senyawa yang terlarut dalam pelarut dan uji kandungan kimia ekstrak. Adapun dalam parameter non-spesifik mencakup susut pengeringan dan bobot jenis, yang kedua kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran pestisida. Jadi materi selanjutnya itu tentang parameter mutu ekstrak non-spesifik. Para mutu ekstrak non-spesifik adalah suatu jenis reaksi imunologi yang tidak spesifik terhadap suatu antigen tertentu. Dalam konteks ini, para mutu ekstrak non-spesifik dapat merujuk pada reaksi imun yang tidak spesifik terhadap suatu ekstrak atau komponen biologis tertentu. Parameter yang ditetapkan dalam standarisasi ekstrak itu parameter non-spesifik seperti susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan cemaran mikroba. Parameter spesifik terbagi menjadi 3, yaitu identitas, organoleptik, dan senyawa terlarut pada pelarut polar dan non-polar. Parameter non-spesifik yaitu seperti susut pengeringan dan bobot jenis, yaitu susut pengeringan merupakan persentase senyawa yang menghilang selama proses pengeringan. Kadar air yaitu untuk mengetahui batasan maksimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Yang ketiga itu kadar abu, yaitu untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut atau alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Yang kelima itu residu pestisida, yaitu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Yang ketujuh, cemaran logam berat, yaitu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, dan lain-lain yang melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Yang terakhir itu cemaran mikroba, yaitu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan.